menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus kematian Brigadir J yang menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai otak dari pelaku utama kasus kejahatan tersebut hingga kini masih menjadi perhatian publik. Meskipun kasus ini sudah berlalu, kasus ini akhirnya merambat ke sejumlah kasus lainnya. Bahkan di salah satu rumah Irjen Pol tersebut ditemukan bunker yang berisikan tumpukan uang yang senilai ratusan miliar. Terkait kehebohan berita tersebut, Polri memastikan informasi yang mengatakan penemuan bunker berisi uang sejumlah ratusan miliar tersebut tidaklah benar. Kasus kematian Brigadir J pun menguak ke beberapa kasus lainnya seperti kasus tragedi KM50 dan ciri-ciri dari bukti yang ada di lokasi yaitu berupa CCTV di kasus ini sama, yaitu mengalami kerusakan. Beberapa kejanggalan di kasus inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya apakah benar Verdi Sambo juga terlibat di beberapa kasus besar lainnya yang terjadi di negeri ini seperti kasus kopi sianida dan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Pada saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menurun akibat beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri. Ketambahan, kasus kematian Brigadir J yang melibatkan petinggi perwira kepolisian juga membuat kepercayaan masyarakat merosot tajam terhadap institusi ini. Seberapa kuatkah peran Verdi Sambo di beberapa kasus besar di negeri ini yang dinilai masyarakat tidak transparan, dan apakah benar telah ditemukan tumpukan uang ratusan miliar di kediaman Verdi Sambo, dan apa hubungannya dengan kasus judi online atau yang lebih dikenal dengan Konsorsium 303? Penasaran? Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Verdi Sambo lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1973 di Baru, Sulawesi Selatan. Ayahnya adalah William Sambo. Sambo memiliki saudara yang bernama Leonardo Sambo. Sambo pernah bersekolah di SMP Negeri 6 Makassar, di mana pada saat itu Sambo bertemu dengan calon istrinya yaitu Putri Chandrawati. Setelah menyelesaikan bangku SMA, Sambo masuk Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1994. Sambo menikah dengan Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli tahun 2000 yang sebelumnya berkarir sebagai dokter gigi. Pasangan ini kemudian memiliki 4 orang anak dan 1 anak bungsu yang diadopsi. Selama menjabat sebagai polisi, karir Verdi Sambo sangatlah gemilang. Sambo dikatakan cukup berprestasi. Karirnya di kepolisian terbilang sukses, khususnya di bidang reserse. Setelah ia dipromosikan dari Kanit Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga di Jawa Tengah pada tahun 2012. Sebelum menjabat menjadi Kadif Propam Polri, Sambo adalah Dirti Bidum Bareskrim Polri. Selama menjabat sebagai perwira kepolisian, Verdi Sambo juga memiliki sederet penghargaan yang sangat cemerlang. Di antaranya, Sambo pernah dianugerahi Bintang Bayangkara Pratama, penghargaan tertinggi 6 Pin Emas dari Kapolri. Hal ini didapatkan oleh Sambo karena berhasil mengungkap berbagai kasus besar di negeri ini. Sambo juga pernah mengungkap kasus narkoba jaringan internasional dan pengungkapan kasus Joko Chandra. Verdi Sambo juga terlibat dalam penanganan sejumlah kasus besar, antara lainnya adalah kasus bom bunuh diri di kawasan perempatan Jalan MH Tamrin Wahid Syahid, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Sambo juga ikut mengungkap kematian Wayan Mirna Salihin akibat minum kopi yang mengandung racun sianida. 1 tahun di Polda Metro Jaya, Verdi ditarik ke Tronojoyo, sebutan untuk markas besar Polri, untuk mengisi jabatan Kepala Subdirektorat 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal dengan pangkat Komisaris Besar. Lalu pada tanggal 8 November 2019, Kepala Polisi Jenderal Idham Aziz mengangkat Verdi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal. Dalam 1 tahun, Verdi Sambo kembali naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal pada bulan November pada tahun 2020. Idham Aziz mengangkat Verdi sebagai Kadif Propam menggantikan Irjen Ignatius Sigit Widiatmono yang meninggal karena sakit. Kala itu Verdi menjadi Jenderal Polisi Bintang 2 paling muda sekaligus penjabat utama Mabes Polri. Jenderal Listio Sigit Prabowo tetap mempertahankan jabatan Verdi Sambo saat terpilih kembali menjadi Kapolri pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 2 kasus besar yang berhasil ditangani Verdi Sambo. Saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Sambo turut memimpin penyelidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Verdi juga berperan dalam menyelesaikan perkara penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra. Salah satu tersangka dalam kasus surat jalan palsu tersebut adalah Kepala Divisi Humas Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Sebenarnya Sambo adalah satu dari banyaknya perwira yang pintar di negeri ini. Banyak yang mengakui
teman-teman seangkatannya bahwa dia memanglah seseorang yang memiliki intelektual yang tajam. Verdi Sambo bahkan juga membuat aplikasi Propam Presisi saat menjadi Kepala Divisi Propam Polri. Ini adalah salah satu aplikasi yang menjadi saluran pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja aparat kepolisian. Tapi sayangnya, semua itu tidak berarti. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penghilangan nyawa anggota Polri lainnya, yaitu Brigadir J. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional dan internasional kala itu. Semua berita online dan televisi memberitakan tentang kasus penembakan ini. Tidak hanya itu, karir Verdi Sambo pun dipertaruhkan di kasus ini. Lalu bagaimanakah nasib Verdi Sambo dengan kasus ini? Aku akan mencoba menjelaskan secara singkat, mengingat kembali memori kalian kasus tembak-menembak yang melibatkan anggota Polri. Jadi pada tanggal 8 Juli 2022, kedua orang tua beserta saudara Brigadir Polisi Yosua Huta Barat sedang berziarah ke kampung halaman ibu Brigadir Polisi Yosua di kota Balike, Toba, dan ke Padang Sidimpuan, kampung halaman ayahnya. Brigadir Polisi Yosua Huta Barat tewas sekitar pukul 17.00 di rumah dinas Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Polisi Yosua Huta Barat mendapatkan kabar kematian Brigadir Yosua Huta Barat sekitar pukul setengah 12 malam saat mereka sedang berada di Padang Sidimpuan. Pada tanggal 9 Juli 2022, jenazah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat diterbangkan dari Jakarta menuju Jambi. Jenazah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dijemput di kargo Bandara Udara Sultan Taha Jambi. Pada malam harinya, kedua orang tua dan saudara Brigadir Polisi Yosua Huta Barat tiba di Jambi. Mereka meminta peti Brigadir Polisi Yosua Huta Barat untuk dibuka, dan pada tanggal 10 Juli 2022, peti Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dibuka oleh pihak keluarga. Mereka mengaku mendapatkan sejumlah kejanggalan pada mayat Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Salah satu media lokal di Jambi meminta konfirmasi tentang kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat kepada Kadif Propam Jambi. Menurut pengakuan penasehat ahli Polri bidang komunikasi publik, yaitu Fahmi Alamsyah, kabar ini terdengar oleh Inspektur Polisi Verdi Sambo yang kemudian menelponnya untuk dibuatkan draft rilis media. Di tanggal 11 Juli 2022, Brigadir Yosua Huta Barat dimakamkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Pemakaman dilakukan tanpa upacara kedinasan dari kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan, mengadakan konferensi pers di kantor Mabes Polri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, ia menyebutkan Brigadir Polisi Yosua Huta Barat sebagai Brigadir J yang tewas saat terlibat baku tembak dengan rekan sesama polisinya, yaitu Barada E. Brigjen Ahmad Ramadan menyebutkan Barada E melakukan upaya pembelaan diri karena Brigadir J melakukan tembakan terlebih dahulu. Sekitar pukul 8 malam, rombongan polisi dengan menggunakan 1 unit bus dan 10 unit mobil penumpang datang ke rumah orang tua Brigadir Polisi Yosua Huta Barat, bermaksud menjelaskan kronologi insiden kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat kepada pihak keluarga. Dan pada tanggal 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Budi Herdi Susianto mengadakan jumpa pers mengenai kronologi kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat, menyebutkan bahwa CCTV di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo telah rusak sejak 2 minggu sebelum insiden penembakan Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso juga mendesak Kapolri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dalam menyelidikkan kasus kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Ia menilai status Brigadir Polisi Yosua Huta Barat belumlah jelas sebagai korban ataupun tersangka. Sugeng juga mendesak Kapolri untuk menonaktifkan Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo untuk menghindari distorsi dalam penyelidikan. Kapolri akhirnya membentuk tim khusus dipimpin oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono yang bertugas memberikan asistensi dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Kasus ini pun akhirnya ramai di masyarakat. Banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah Verdi Sambo, karena menurut pihak keluarga dan pengacaranya yang terus memberikan statement di televisi yang mengatakan bahwa ini bukanlah kasus tembak-menembak, melainkan adalah kasus penyiksaan yang berujung kematian. Sehingga pada tanggal 18 Juli 2022, kuasa hukum keluarga Brigadir Polisi Yosua Huta Barat, yaitu Kamarudin Simanjuntak, Johnson Panjaitan, dan Martin Lukas Simanjuntak mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dan hilangnya ponsel milik Brigadir Polisi Yosua Huta Barat serta penyadapan terhadap ponsel milik keluarga Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Kapolri menonaktifkan Kadif Propam Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Pada tanggal 19 Juli 2022, penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polres Metro Jaya Selatan sekarang ditarik ke Polda Metro Jaya. Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dimakamkan kembali kini dengan upacara kedinasan kepolisian. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo sebagai tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Berdasarkan keterangan Kapolri, Brigadir Polisi Yosua Huta Barat tewas ditembak dengan sengaja oleh bayang
Bayangkara II Richard Eliezer atas perintah dan instruksi Jenderal Polisi Verdi Sambo untuk membuat kesan telah terjadi baku tembak. Verdi Sambo menembakkan peluru ke dinding rumah berkali-kali dengan menggunakan pistol milik Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Pada 19 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Huta Barat, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, Bayangkara II Richard Eliezer, Brigadir Polisi RR, dan juga Kuat Ma'ruf Putri Cendrawati. Selain itu juga melibatkan 6 tersangka perwira polisi yang diduga melakukan upaya menghalangi proses hukum. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah sampai ke babak akhir. Sejumlah terdakwa telah divonis oleh majelis hakim. Total ada 11 terdakwa dalam kasus ini, terdiri dari 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan 7 terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kematian Yosua. Satu terdakwa lainnya yakni Verdi Sambo terlibat 2 perkara sekaligus, baik pembunuhan berencana maupun perintah penyidikan. Yosua dieksekusi dengan cara ditembak sebanyak 3 hingga 4 kali oleh Richard Eliezer. Atas perintah Sambo tersebutlah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Eliezer kepada Yosua. Sambo juga menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Akibatnya Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau kasus pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice perkara kematian Joshua. Kata Majelis Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso dalam sidang pada hari Senin tanggal 13 bulan 2 tahun 2023, Hakim menilai perbuatan Sambo mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga. Sambo juga dianggap menimbulkan keresahan dan kegaduhan luas di masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dengan pangkat Jenderal Bintang 2, seharusnya Sambo dinilai tak pantas melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, ucap Hakim. Tak cukup sampai di situ. Dalam beberapa hari terakhir kasus tembak-menembak itu, ada informasi lain yang ikut mencuat. Sejumlah data di media sosial menyebutkan ada bunker yang menyimpan uang sebesar 900 miliar, hampir 1 triliun jumlahnya, di rumah Irjen Verdi Sambo di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Rumah ini sebelumnya adalah milik keluarga dari orang tua istri Verdi Sambo, yaitu Putri Cendrawati. Namun belakangan informasi ini berubah. Rumah ini sudah dimiliki oleh Verdi Sambo. Ada banyak uang di rumah tersebut. Saya datang ke rumah itu, saya menanyakan kepada sejumlah warga termasuk pihak petugas keamanan di sana. Sayang, sejumlah saksi tidak mau diwawancara dengan menggunakan kamera. Dari mereka saya mendapatkan informasi bahwa kondisi rumah ini sudah lama kosong dan hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga saja. Rumah ini adalah satu dari 3 rumah Verdi Sambo, selain di Duren 3 dan Jalan Saguling yang digeledah Mabes Polri. Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen Verdi Sambo, info soal bunker 900 miliar tersebut tidaklah benar. Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional yaitu Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menyebutkan hal yang baru. Wahyu membenarkan bahwa ada uang yang ditemukan dari penggeledahan di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka, namun berapa jumlahnya tidak bisa dikonfirmasi. Meski ia tidak membantah sekalipun jika polisi telah menemukan uang dalam jumlah yang banyak. Tidak tahu jumlahnya berapa ya, tapi yang jelas uang itu ada dan banyak, kata Wahyu kepada Imam di program Aiman yang tayang pada hari Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Informasi mana yang valid? Apakah benar telah ditemukan sejumlah uang dengan jumlah yang sangat banyak di rumah Verdi Sambo? Tapi jika tumpukan uang tersebut benar adanya, publik pun bertanya-tanya pada saat kejadian, dari manakah uang dalam jumlah yang sangat banyak itu berasal? Diketahui Sambo memiliki rumah sebanyak 3 rumah di lokasi yang elit dan rumah dengan bangunan yang terbilang mewah, serta beberapa kendaraan mobil mewah seharga fantastis. Jika dilihat dari gaji yang diterimanya, untuk gaji Jenderal Polisi dengan bintang 1 sampai 4 ditetapkan paling kecil 3.290.000 per bulan dan yang paling tinggi 5.930.000 per bulan. Besaran gaji Jenderal Polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Untuk Irjen atau bintang 2, gaji sebulan paling kecil 2.290.000 dan yang paling tinggi 5.576.000. Di luar gaji pokok, anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan besar yang variasinya tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Untuk menghitung total penghasilan alias take home pay, maka harus menambahkan formulasi gaji pokok dan semua tunjangan yang diterima dalam waktu 1 bulan. Dari sejumlah tunjangan yang diterima, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau lebih dikenal dengan tukin. Besarnya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Kutipan gaji ini saya ambil dari Tribun News ya guys. Tapi kira-kira dengan gaji segitu, apa iya Irjen Verdi Sambo bisa mengumpulkan harta sebanyak itu dengan mobil mewah harga miliaran, dengan jajaran rumah yang mewah? Jika tumpukan uang tersebut benar adanya, dari manakah
manakah asalnya uang tersebut? Lalu apa kaitannya dengan berita Konsorsium 303? Menyebutkan Konsorsium 303 mengacu istilah yang diduga digunakan bisnis gelap perjudian yang dilakukan oleh beberapa orang. Selama kasus Verdi Sambo mencuat, informasi tentang Konsorsium 303 itu beredar luas di media sosial yang melibatkan berbagai pangkat perwira yang diduga terlibat dalam Konsorsium 303. Dikutip dari Tempo.com, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saat rapat dengar pendapat antara Polri dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dalami soal isu Konsorsium 303 yang dipimpin Verdi Sambo sebagai pelindung bandar judi. Dugaan itu juga mendorong Listio Sigit Prabowo memerintahkan penindakan judi online. Setelah instruksi itu belakangan mendadak maraknya kasus judi online yang terbongkar. Lalu Konsorsium 303 yang beredar selama ini, dari manakah data tersebut? Bahkan kebenarannya pun masih dipertanyakan, namun tak sedikit pula masyarakat yang percaya dengan Konsorsium 303 yang beredar. Mengingat kembali kasus penembakan Brigadir Joshua yang bukti CCTV-nya hilang dan rusak, akhirnya publik mempertanyakan kasus-kasus besar yang terjadi lainnya yang ditangani langsung oleh Verdi Sambo. Yang pertama yaitu kasus Mirna Kopi Cyanida. Dalam kasus ini terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu polisi menetapkan Jessica sebagai pelaku utama di balik kasus tewasnya Mirna. Namun anehnya setelah Netflix membuat dokumenter film Kopi Cyanida, semuanya berubah. Publik justru berbalik dan bertanya-tanya apakah benar Jessica pelakunya atau hanya dijadikan sebagai kambing hitam atas tragedi tersebut. Tanggal 18 bulan 8 tahun 2024, polisi justru membebaskan Jessica Wongso. Jessica dibebaskan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu. Dan lalu siapakah pelaku sebenarnya yang membunuh Mirna sesungguhnya? Dan apakah benar pada saat itu Jessica Wongso dijadikan sebagai tumbal di balik kematian kasus Mirna? Yang kedua adalah kasus KM50. Kasus ini juga ditangani oleh Verdi Sambo. Di kasus ini ada 6 korban yang tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, sama seperti kasus Brigadir Joshua di mana CCTV di TKP hilang bahkan rusak. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tidak ada satupun yang dihukum atas kasus kematian 6 anggota Laskar FPI ini. Ketiga, kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Verdi Sambo diketahui menangani kasus besar lainnya seperti penertiban surat jalan palsu Joko Chandra alias Jocan. Kala itu Jocan merupakan pengusaha sekaligus buron kelas atas yang terlibat dalam kasus Bali. Yang keempat ada kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Banyak yang berspekulasi bahwa gedung tersebut sengaja dibakar demi menutupi jejak Kingmaker. Dugaan gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar mengemuka dan para kuli dijadikan tumbal sebagai pelakunya dengan alasan Kejagung tengah menyelidiki suap yang melibatkan Joko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan beberapa jaksa lainnya serta kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Keenam terdakwa tersebut adalah tukang bangunan dalam berkas terpisah menjalani sidang pembacaan dakwaan. Mereka diduga karena kelalaian yang mengakibatkan kebakaran. Namun kejanggalan di kasus ini pun sama, barang bukti hilang. Seperti tiba-tiba puntung rokok yang dijadikan sebagai barang bukti tiba-tiba saja pada saat persidangan puntung rokok atau bukti sangat menguatkan tersebut hilang. Masyarakat yang mengikuti kasus ini pun mulai mempertanyakan kasus yang melibatkan kepolisian. Bagaimana kinerja kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus? Kenapa kasus besar yang terjadi ini dianggap tidak transparan dan cara kerjanya pun rata-rata sama, yaitu hilangnya barang bukti yang rusak, serta barang bukti yang tidak ditemukan. Dari semua kejadian-kejadian yang ada serta kasus-kasus besar yang ditangani Verdi Sambo, dan apakah benar berita yang beredar di masyarakat pada kala itu Verdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam benar-benar sepowerful itu, dan banyak masyarakat yang meragukan transparansi kepolisian dalam menyelidiki berbagai kasus besar di Indonesia. Sekian dulu ya videoku kali ini. Semua informasi yang aku ceritakan sumbernya aku cantumkan di description box. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar aku lebih semangat menyajikan video-video menarik untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.